Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fil tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur ke Allah yang sangat berkenan untuk menyatukan kita dengan Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhai kita semuanya dan mudah-mudahan pernah mencatat upaya kita di rumah Allah ini khususnya sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan. Bapak sekalian, dalam Al-Quran surat yang ke-9 atau ayat 36 Allah menjelaskan tentang ketentuannya saat menciptakan langit dan bumi. Firman Allah, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu wala tadrimu fihinna. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Itu katakan Allah saat menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 ada 4 yang disebut Allah bulan hurum, bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian di bulan-bulan itu berbuat dolim. Jadi Allah memilih dari 12 bulan yang pertama itu 4 yang disebut bulan mulia yang kemudian dirinci Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu Rajab yang telah lalu, Dzulqa'dah yang sekarang sudah di akhirnya, kemudian Dzulhijjah yang insya Allah akan segera kita jumpai mudah-mudahan, dan kemudian Muharram. Dikatakan bulan mulia oleh Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, disebutkan tafsir karena ada 2 ciri khasnya. 2 ciri khas itu pertama, semua keburukan akan Allah lipatkan dosanya. Maka katakan bulan hurum, bulan haram. Karena itu pesan Allah, wala tadlimu fihinna anfusakum. Karena itu jangan pernah di bulan-bulan itu kalian buat kezaliman, kemaksiatan. Tapi sebaliknya semua kebaikan dilipatkan. Nah, 4 bulan ini masing-masing mempunyai kelebihan. Tapi secara umum semua kebaikan dilipatkan, semua dosa dilipatkan juga ancamannya. Nah, namun dari 4 bulan ini, bulan yang paling banyak ibadah khasnya itu ada bulan Rajab. Karena itu dahulu para pendahulu itu untuk menghadapi, menyambut datangnya bulan ini, mereka mempersiapkan luar biasa, hampir sama dengan persiapan mereka ketika menjemput bulan Ramadan. Agar saat bulan tiba sudah bisa optimal melaksanakan kalau sudah siap. Nah, apa saja yang kelebihan bulan Rajab itu? Kita akan coba membahas. Nah, ini pertama, Nabi dalam hadis Bukhari menjelaskan bahwa 1 sampai 10 Dzulhijjah itu sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Semua kebaikan apa saja nilainya bahkan lebih baik dari jihad. Hadisnya Bukhari, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu Allah min hadhil ayyam."
Tidak ada hari-hari jika amal kebaikan dikerjakan di hari itu yang lebih Allah cintai daripada amal kebaikan yang dikerjakan di 10 hari Dzulhijjah. Ketika Nabi menyampaikan hadisnya itu ada sahabat bertanya, wal jihad, ya Rasulullah, apakah jihad yang merupakan puncak amal itu kebaikannya tidak bisa menjadi kebaikan amal di Allah Dzulhijjah? Maka Nabi mengatakan wal jihadu illa ayyahrujar rajul minan nas mamali falam yarji bisyanda. Jihad pun enggak punya menandingi. Jihad enggak menandingi. Apa nama itu? Kecuali dia seorang itu jihadnya, dia keluar untuk jihad dan harta semua dipakai untuk biaya jihad itu dan dia gugur harta itu saja. Jihad biasa enggak menandingi. Amal apa saja? Semua amal kebaikan. Tapi memang ada amal-amal kebaikan yang dicontohkan oleh sahabat berkonsultasi. Apa itu? Pertama yaitu memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Pesan Nabi, fa'aktiru fihin takbir, wa tahlil. Perbanyak di hari-hari itu takbir, tahlil, dan tahmid. Ya, takbir yang kita biasa baca, kumandangkan di Idul Fitri itu sunnahnya hanya malam Idul Fitri sampai imam sholat id. Tapi untuk Dzulhijjah, sejak 1 Dzulhijjah itu disunahkan menggunakan takbir itu bahkan sampai tanggal 12 sebelum hari. Ada hadis Bukhari menjelaskan begini. Kebiasaan sahabat. Jadi ada 2 sahabat, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2 sahabat ini ketika masuk Dzulhijjah, saya keliling Madinah. Masuk pasar, berdua takbir keras. Yang dengar semua ikut bergemuruh di Madinah. Dikatakan Umar dan putranya Abdullah ini buat kemah di pinggir jalan di Mina. Saat takbir di kemah itu yang dengar dan lewat itu takbir. Karena sunnahnya. Ini waktunya sekali lagi ini bisa pagi, siang, sore, malam, sejak 1 Dzulhijjah di mana saja, di pasar, di kantor, di jalan-jalan, sejak 1 tanggal 13. Nah, mungkin sunnah ini bila mungkin kita kerjakan sekarang akan ada orang menganggap aneh, tidak terbiasa, karena sudah banyak tinggal. Nah, ketika terjadi, Nabi telah menceritakan, mengabarkan ini. Hadis Muslim mengatakan, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Watu baluraba. Islam itu ketika datang pertama kali dianggap orang-orang aneh ajarannya. Berbeda dengan ajaran mereka selama ini kena. Dan nanti akan kembali Islam itu aneh, dianggap manusia. Maka kata Nabi, bahagialah kalian yang dianggap orang aneh ketika kalian menghadapkan sunnahku, gimana sudah banyak ditinggal. Nah, sama mungkin kalau kita di pasar, di jalan, kadang-kadang menganggap aneh ini. Maka ketika itu terjadi, kata Nabi, bahagialah tercapai di badan besar, lebih baik dari jihad. Itu takbir namanya takbir mutlak. Tapi ada takbir yang namanya muqayyad, terikat dengan waktu. Yaitu hanya pada saat fardu. Untuk takbir yang ini dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, pada subuh, pada zuhur, pada asar, pertama hari pada isya sampai pada asar sampai tanggal nanti sunnahnya setelah salam takbir dulu berhenti. Nah, kalau ini sunnah yang Nabi sangat perintahkan, anjurkan, dan para sahabat melakukan dalam kehidupan mereka 13 hari, dan ini nilainya lebih baik dari jihad. Yang kedua, amal yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat yaitu berpuasa. Berapa hari? 9 hari. Istri-istri Nabi bercerita dalam yang sahih. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a bil hajjati wa yauma asyura wa salatata ayyam min kulli syahrin. Nabi itu biasa puasa 9 hari awal Dzulhijjah. Hari Asyura tanggal 10 Muharram dan puasa 3 hari setelah bulan.
Jadi Nabi itu yang biasa puasa sunnahnya 9 hari awal Hijjah, kemudian tanggal 10 Muharram, Asyura namanya, dan 3 hari setelah bulan. Nah, kalau kita juga bisa meniru puasa ini tentunya luar biasa. Jadi kalau kita 9 hari, nilainya lebih dari 9 jihad. Tapi kalau nggak bisa 9, silahkan milih, bebas. Yang penting baik. Mungkin 7 hari, mungkin 5 hari, mungkin berapa saja. Tapi kalau kita bisa 3 hari misalnya, 3 hari saja, kita pilih harinya, maka nanti kita bisa menggabungkan niat 4 puasa. Karena ibadah sunnah itu kalau waktunya sama boleh digabungkan. Contoh kita masuk masjid subuh, kita baca wudhu, masuk masjid ada 3 syarat berarti. Salat baca wudhu, tahiyat, qobliyah, 2 rakaat menggantikan semuanya, menyertakannya. Sama nanti kita puasa 3 hari Dzulhijjah itu nanti kita bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Dzulhijjah 3 hari, bisa puasa 3 hari setiap bulan. Yang pahalanya 1 tahun puasa ini. Nah, puasa 3 hari setiap bulan itu waktunya bebas ya. Di antara pilihannya namanya Ayyamul Bid. Dari berhana 13 14, tapi untuk Indonesia kita nggak boleh Ayyamul Bid. Karena haram hari tasbih. Diganti awal di sana. Jika kita puasa 3 hari menyertakan 4 pahala puasa, Senin Kamis, Dzulhijjah, kemudian 3 hari bulan dan sekaligus puasa hari Arafah. Karena puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut Nabi puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Nabi nggak pernah mengatakan puasa Arafah. Hadisnya Muslim begini. Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini qablahu. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Yang 1 tahun yang adalah apa bedanya kok puasa dan puasa Arafah? Beda. Kalau puasa Arafah dan Nabi tidak mengatakan itu nanti dikaitkan dengan hukum. Ini nggak ada kaitannya. Maka disebutkan puasa Arafah, kaitan dengan waktu tanggal 9. Kenapa? Puasa ini nggak harus dengan hukum. Karena begini. Karena kadang-kadang di kita ada yang kapan hukumnya? Tidak. Alasannya 4. Pertama, puasa hari Arafah itu telah disunnahkan Nabi sejak tahun 2 Hijrah. Bersamaan dengan turunnya kewajiban puasa Ramadan dan zakat. Sementara haji yang di situ ada wukuf baru dikenalkan tahun 6 Hijrah. Diwajibkan tahun 9 Hijrah. Artinya para sahabat lah puasa namanya puasa Arafah belum kenal wukuf. Tidak ada kaitan. Yang kedua, penetapan awal bulan itu adalah dasarnya hilal. Terbitnya dari barat. Beda dengan parameter sholat matahari timur. Maka kalau sholat kita lebih dulu dari barat, kalau hilal lebih dulu barat. Nah, seandainya puasa ini harus sama ikut wukuf Arafah, bagaimana dengan negara-negara lebih barat dari Saudi yang mungkin Dzulhijjah lebih dulu? Jadi negara itu ini 1 Dzulhijjah, di Saudi baru akhir Dzulqa'dah. Negara itu tanggal 9 Dzulhijjah, di Saudi baru tanggal 8 baru wukuf. Negara itu tanggal 10 Dzulhijjah, di Saudi 9 wukuf. Nah, kalau mereka puasa ini ikut wukuf Arafah, berarti mereka puasa tanggal 10 Dzulhijjah, itu haram hari raya. Karena apa? Penerapan bulan itu dalam sejarah Islam itu hak negara. Maka nggak pernah terjadi selama 14 abad ini terjadi satu negara nggak pernah terjadi perbedaan awal bulan kecuali di Indonesia saja. Ini khas Indonesia, produk Indonesia. Karena setiap negara itu satu kata. Negara menetapkan semua ikut. Antar negara beda biasa. Zaman sahabat beda antara Syam dan Madinah beda. Tapi antar negara nggak pernah. Setiap negara ada musyawarah di akhir bulan. Sepakati satu kata menjadi kebijakan negara.
Dulunya terjadi memang ada penetapan namanya sidang isbat diumumkan oleh pemerintah, Menteri Agama, tapi nggak mengikat, dibebaskan. Terserah. Kalau organisasi maka beda-beda kan, kadang-kadang pemerintah beda dengan Muhammadiyah, beda dengan NU, dengan Sulawesi adalah. Nah, kalau sistem ini artinya penafsiran kira-kira diserahkan kepada organisasi. Kira-kira kalau diterapkan di Saudi, nanti wukuf arwahnya berapa kali? Beda nanti, udah beda. Itu kali ini Indonesia nggak pernah jadi ini. Tapi nah perbedaan kita saling menghormati. Nggak boleh ya, perbedaan itu kebiasaan. Ya itu tabiat pikir kita saling menghormati. Kita boleh milih tapi nggak boleh mencari yang. Nah, kemudian bahwa ibadah itu seorang teribadah di tempat dia tinggal. Nah kalau kita sekarang di Sidoarjo misalnya, Surabaya misalnya, subuh ini kita ikut adzan Surabaya, saudara. Tapi nanti kalau duhur kita ke Jakarta, nggak ikut adzan Surabaya. Sama, puasa ini adalah kita terikat negara kita, bukan negara lain. Nah, kita bisa bayangkan ya, sebelum ada telepon, sebelum ada TV, kira-kira orang Indonesia tahu hukumnya gimana kira-kira? Harus puasa hukum? Tidak bisa. Maka ini puasa ini semua sepakat. Ulama kita dahulu, yaitu tanggal 9 di negara masing-masing. Ya, itu tentang puasa hari Arafah maupun bulan. Kelebihan. Kemudian Dzulhijjah ini ada satu hari tanggal 10 Dzulhijjah itu disebut dalam Islam dua sebutan. Pertama Yaumul Nahri, hari kurban. Kedua Yaumul Id, hari raya. Jadi ketika Nabi itu berhijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Madinah itu berraya dua kali. Hari raya itu hari mereka senang-senang, makan minum, senang-senang, bergembira. Nah, Nabi mengatakan Islam telah menggantikan untuk kita dua hari raya yang mulia, Idul Fitri satu Syawal, Idul Adha, Dzulhijjah. Maka mereka berganti. Nah, hari raya Idul Hijjah, hari raya Idul Adha itu lebih mulia dari hari Idul Fitri. Kenapa hari raya itu ada hari kita senang-senang, nggak boleh puasa, haram puasa. Nah untuk Idul Fitri kita nggak boleh puasanya satu hari saja, suruh senang-senang, suruh makan minum, bergembira. Idul Adha kita wajib bersenang-senang 4 hari, haram puasa. 10, 11, 12, 13, 4 hari. Maka mengatakan ini ayyamu aklin wasyurbi, ini hari-hari makan minum, bergembira-gembira kalian, bersenang-senang. Maka itu mestinya cuti Dzulhijjah harusnya lebih panjang. Nah kita beda ya, bedanya lebih panjang. Maka negara Timur Tengah itu yang ramai itu aja Dzulhijjah, bukan waktu Syawal, bukan, karena memang ini senang-senangnya. Kemudian di hari ini tanggal 10 itu hari termulia sepanjang tahun. Nabi mengatakan kalau Jumat itu hari pekanannya terbaik. Tahunnya 10 Dzulhijjah. Nabi mengatakan begini. Inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahri. Hari teragung bagi Allah itu hari raya Idul Adha 10. Di hari terbaik ini itu amal tercintanya adalah berkorban. Nabi mengatakan begini. Ma amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid. Tidak ada satu amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah di hari termulia itu yang lebih Allah cintai daripada kurban. Maka dia mengatakan ketika orang menyembelih kurbannya sebelum darahnya jatuh ke tanah sudah dicatat kebaikan. Maka dia mengatakan fatibu bianar, bergembira kalian saat kalian bisa berkorban karena pahalanya besar. Nah, untuk korban yang merupakan amal termulia ini, tercinta bagi Allah ini, di hari teragung itu aturannya sangat amat ketat. Teknis sangat ketat sekali.
Nah, kita akan coba jelaskan. Pertama, kaitan hewannya kita tahu hanya 3 jenis hewan saja, yaitu unta, sapi atau kerbau sama, dan kambing dengan segala jenisnya. Tapi untuk hewan ini ada aturan. Apa pertama? Harus berumur. Pesan Nabi, la tadbahu illa musinnatan. Jangan kurban kecuali berumur. Umurnya berapa? Kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Tapi khusus kambing yang jenisnya domba boleh 6 bulan. Domba. Pesan Nabi dalam hadisnya, la tadbahu illa musinnatan illa ayyasyar alaikum fatat baujat adan. Jangan korban kambing kecuali yang berumur 1 tahun, kecuali sulit. Kalau dapat jenisnya domba boleh jadah. Umur 6 bulan kalau jenisnya domba. Itu domba. Kalau kambing yang lain 1 tahun. Nah, kemudian aturannya hewan ini tidak boleh cacat. Nabi mengatakan arbaun la tujzi'un nadri. 4 cacat nggak boleh ada di hewan kurban. Ini harus dipastikan sebelum kita beli. Apa itu? Pertama, nggak boleh pincang 1 kaki. Maka lebih kalau jalan pincang nggak boleh. Kedua, nggak boleh buta 1 matanya. Maka kalau beli online perawat. Ketiga, nggak boleh sangat sakit dan boleh sangat kurus. Jadi nggak pincang, nggak buta, nggak sakit, nggak kurus. Ini pastikan sebelum kita beli. Nah, kalau beli pastikan, sertakan, umurnya pastikan, dan juga nggak ada cacat. Nah, tapi kalau cacat itu muncul setelah kita beli, itu boleh. Misalnya kita beli hewan, kita pelihara, jatuh, pincang, nggak apa-apa. Kenapa ada hadis sahih? Ada sahabat Abu Mas'ud namanya, mengatakan begini, istaraitu kabsan lidhiyat. Aku pernah membeli 1 ekor kambing untuk aku jadikan kurban. Fa asabat ribu aliyata. Aku pelihara. Nah, ternyata pahanya dimakan serigala. Kata Nabi, gimana Nabi ini? Kata Nabi, wahibi, kurban. Itu kalau catatan muncul setelah kita pelihara. Jadi kita beli, jatuh, pincang, boleh. Kemudian kadarnya. Jadi untuk unta boleh bersarikat patungan maksimal 10 orang. Kalau sapi boleh patungan maksimal 7 orang. Kalau kambing nggak boleh patungan. 1 kambing 1 orang. Cuman ketika patungan sapi 7 orang itu harus semuanya orang muslim. Karena begini, ada kasus ada orang non muslim itu merasa damai berada di lingkungan muslim. Nah, ketika masjid di sampingnya, di sebelahnya itu korban, dia ikut datang ke takmir. Bapak, saya ingin ikut patungan sapi ya, nggak boleh. Kalau mau kambing nggak apa-apa, tapi ini nggak ibadah, ini kebaikan, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau patungan nggak boleh, karena kesatuan itu harus ibadah harus kesatuan. Itu kalau patungan. Nah, itu tentang cara patungan. Nah, kemudian korban itu sunnahnya satu keluarga, satu niat dengan melibatkan semua keluarga. Satu kambing. Sama, kalau satu keluarga itu korban 10 ekor kambing, yang niat itu keluarga menyertakan semuanya. Enggak satu-satu. Artinya begini. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kami para sahabat dahulu, zaman Nabi juga begini, kalau korban 1 kambing atas nama kepala dan semuanya, termasuk bapak ibu yang sudah meninggal, boleh sertakan. Jadi misalnya 1 orang kepala keluarga, bapak ini punya istri, anak 6, bapak ibu sudah wafat. Dia 1 kambing atas nama diri dan menyertakan semua, dapat pahala semua, nggak ganti ya. Itu caranya begini. Itu sunnahnya begini. Dan yang dilibatkan itu yang dewan tanggung jawabnya, yang nggak boleh menerima zakat dari kita. Kalau bapak kan, kalau seorang suami kan istri itu tanggung jawabnya. Anak-anaknya termasuk yang udah kaya dimasukkan begini.
bapaknya boleh. Itu cara kurbannya. Yang diserahkan Nabi dan mereka berbangga dengan itu. Itu untuk cara kurbannya. Nah kemudian bagi yang sudah niat kurban, kepala keluarga, sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh lagi motong rambut dan kumis sampai hewan disembelih. Kata Nabi hadisnya begini, hadisnya riwayat Muslim. Idza ra'aitum hilala dzul hajjati wa arada an ayyudha fa yumsik an sya'ri wa. Kalau kalian sudah tahu masuknya awal Hijjah dan sudah yang ingin korban, maka jangan lagi motong rambut sampai hewan. Ini aturannya. Tapi yang di atas namakan boleh, istrinya, anaknya boleh, yang nggak boleh bapak kepala. Tapi kalau suaminya meninggal, istri menggantikan posisi kepala, maka istri yang korban atas nama suami. Itu cara yang dicontohkan oleh para sahabat. Nah kemudian kaitan dengan proses. Jadi pertama tentang penyembelihan. Jadi yang penyembelih itu mestinya yang berkorban. Saya boleh mewakilkan kalau nggak mampu. Nah, tapi harus pastikan dia seorang Muslim yang sholat. Kalau nggak sholat nggak sah korbannya. Sebenarnya nggak sah. Maka kalau kita nyewa jaga, pastikan sholat. Dan wajib tahu ilmu menyembelih. Karena ibadah itu harus ilmunya. Apa itu? Pertama, dipastikan dia harus membuat hewannya itu nyaman. Ini hadis perintah Nabi dan hadis Muslim. Maka wajib mempertajam pisaunya dan membuat nyaman hewan. Maka Nabi itu pernah melihat seorang sahabat ingin menyembelih satu ekor kambing. Dia mengasah pisau di hadapan kambing itu dan mengatakan, engkau telah bunuh 2 kali. Karena stres dia. Maka nanti kalau menyembelih, jangan diharapkan yang lain. Itu stres. Nggak nyaman bagi mereka. Itu cara menyembelih. Perintah Nabi dalam hadis Muslim. Nah, kemudian pastikan dia menyembelih di tempatnya. Di tenggorokan. Nah, tapi beda. Antara sapi, unta, kambing beda. Kalau unta itu perintah dengan wanah. Fasal dari wanah dengan berdiri. Ya. Tapi kalau kambing fatbah sembelih berbaring. Dan tenggorokannya yang dekat dengan urat yang 3. Jadi kalau kambing, sapi, ayam itu urat yang berdekatan di tenggorokan, leher dekat kepala. Maka kalau kita menyembelih sapi atau ayam bahkan di tengah-tengah bisa lari. Kenapa? Satu orang nggak terputus, ya darah mengalir. Unta justru di dekat badannya. Kita harus tahu. Nah, kemudian penyembelih harus minimal baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian hewan kalau sembelih nggak langsung mati, ada prosesnya. Bisa 5 menit, 10 menit, tergantung nanti deras keluarnya darahnya. Nah, hewan kalau disembelih saat sebelum mati nggak boleh dipotong-potong sampai dia mati. Indikasinya 2, di mata dan ekor. Kalau berkedip belum mati, dipotong nggak boleh. Ekor masih dipencet, masih merespon, nggak boleh. Kenapa? Saat hewan belum mati, dipotong-potong jadi bangkai. Nabi mengatakan begini, ma kutia minal bahimati wa yahayatun qometa. Hewan yang dipotong belum mati itu bangkai. Itu sama di pasar itu, bapak-bapak kita yang kadang nyelih ayam di pasar itu kadang nggak tahu ilmu menyembelih. Saat nyelih ayam gerak-gerak masuk air panas. Matinya kenapa? Apa? Air panas, bangkai. Maka dalam fikih itu ada namanya penyebutan ada soid, berburu. Nah, berburu kita menembak burung, bismillah, kita akan makan. Mati halal. Tapi kalau kita tembak jatuhnya ke air haram. Karena khawatir matinya akan tenggelam. Makanya nanti kalau nyewa jaga, kasih ilmu ini. Kawal dia. Karena kadang-kadang begini, ada jagal itu, karena amanah banyak, satu musola ada puluhan
ekor, akhirnya bawa membantu. Ingin segera selesai, sembelih langsung potong, sembelih bangkai sembelih. Enggak. Itu penyembelih. Nah, kemudian berikutnya kaitan dengan bagian. Jadi kata Nabi berdasarkan hadis Bukhari Muslim, Ali, semua yang dinyatakan korban harus dibagi. Gak boleh ada yang jual atau biaya operasional. Hadisnya begini. Hadis Bukhari Muslim ini. Ali itu pernah disuruh Nabi untuk mengelola hewan kurban unta. Ali mengatakan, Amar Rasulullah an aku mana putri. Aku pernah diberi Nabi untuk mengelola hewan kurban unta. Wan ukosima. Pertama aku disuruh bagi. Yang dibagi apa? Pertama, luhumaha, dagingnya. Kedua, juldah, kulitnya. Ketiga, jiranya. Jira itu apa? Jadi unta itu hewan yang tahan panas, tapi nggak tahan dingin. Kalau unta kalau musim dingin dikasih baju dari kulit untuk menghangat. Nah, Nabi pernah beli unta untuk korban, ada kulitnya itu. Disuruh Ali, kata Ali, aku suruh Nabi untuk menyembelih untanya, suruh dagingnya, kulitnya dan bajunya. Dan bermengatakan, wala saya dan aku jarang aku untuk memberikan jaganya bagian korban sebagai ongkos. Ongkos itu kami ambilkan dari infak kami pengkorban. Jadi sekali lagi, semua yang diingat korban harus dibagi. Contohnya begini, ada pengkorban titip ke panitia uang 4 juta dengan angka begini, Bapak saya titip 4 juta untuk korban saya ambil korban saya, maka panitia akhirnya membeli menerima uangnya membeli hewan. Ternyata hewan yang dipesan sesuai speknya hanya 3,5 juta. Selisih gimana harus dibagi. Kan nyata korban. Beda kalau akadnya begini. Ini Bapak 4 juta untuk satu orang plus biaya operasional. Jadi akad menentukan. Maka Nabi tadi beli korban unta, ada bajunya, suruh bagi juga kan nyata korban. Maka nanti kalau ada jaga, saya enggak kasih nggak apa-apa. Tapi minta kulitnya, minta ongkos kulit baru nggak boleh. Dia punya bagian, tapi nggak boleh bagian sebagai ongkos. Rasanya semuanya dipakai. Jadi ketika panitia atau mengelola hewan kurban dari para korban, dulunya apa? Ini urusan pengorban. Panitia membantu. Maka mestinya semua biaya operasional tanggung jawab pengorban. Hanya biaya itu. Karena urusan orang korban bukan urusan masjid ini. Maka mestinya kalau kita menerima hewan, Bapak ini untuk kambing berjalan sekian ratus ribu ya per sapi. Karena itu urusan mereka. Jangan panitia membantu dibebani cari dia orang, bahkan dia biasanya dapat ongkos, dapat honor misalnya. Nah itu pertama. Yang kedua begini, ada pembagiannya. Pembagian itu boleh untuk pengkorban, boleh milih pengkorban paling berat ya. Berapa saya boleh. Kedua untuk sedekah dari orang miskin dan boleh untuk hadiah orang kaya, termasuk non muslim boleh. Jadi boleh. Paketnya sesuai kebutuhan. Maka orang yang mungkin ukurannya anaknya 5 mungkin lebih baik daripada anaknya 2. Jadi nggak harus sama. Maka panitia itu seyoganya sudah mendata penerima jauh sebelum hari hanya. Dan akan lebih sempurna kalau dia tahu kebutuhan macam-macam. Kan harus sama. Nabi begitu melakukan dan diserahkan oleh mereka, bukan disuruh antri di masjid kita. Jadi semua ibadah harta itu infak, sedekah, zakat, korban itu dalam etikanya enggak disuruh para penerima antri. Tapi panitia ambil zakat menyerah. Maka mereka dapat gaji. Bukan dari korbannya dan dari infak. Nah kemudian yang sering jadi problem kita itu adalah masalah kulit.
Nabi kan dibagi. Cuman sering bagi kulit sulit. Kan mungkin kalau kulit dipotong-potong kan nggak laku juga jualan ini. Kalau seorang dikasih kulit sapi terlalu banyak. Gimana caranya para ulama? Kalau memang kulit sulit dibagi. Oh, zaman dulu korban itu milih kulit banyak kan. Aisyah milih kulit terus. Kalau kulit sulit dibagi, nah akhirnya boleh dijual. Tapi hasil penjualan dibagi lagi untuk menambah kebutuhan orang-orang miskin. Jadi orang miskin dapat satu kresek, dapat tambahan 200.000. Dia benar. Bukan untuk pas masjid, bukan untuk ongkos penjaga, bukan untuk honor panitia. Ini semua biaya orang dirangkum pengkorban atau ambilkan dari donatur, bukan dari masjid. Jadi korban bukan urusan masjid ya, masjid fasilitator, bukan urusan masjid, ini urusan korban. Maka mestinya pengorban menjamin semua perasaan. Nah, kemudian beliau, ini masalah klasik ya. Panitia itu kan pengelola yang dia butuh energi banyak, waktu, tenaga, maka mestinya siapkan fasilitas. Termasuk dia orang makan pagi, makan siang, makan sore, karena mungkin sampai sore, mestinya disiapkan itu. Tapi ini jangan diambil dari korban. Kan nggak boleh makan itu operasional. Sebenarnya kadang-kadang di kita kan itu lazim banyak ya, jamak bagi dia. Kadang-kadang begini, saat menyembelih dari awal kita sudah menyisihkan nanti untuk makan siang, nggak boleh. Nanti untuk makan malam nggak boleh. Nah, amannya begini. Jadi tidak semua pengkorban itu ngambil hak. Maka panitia saat menerima, Bapak kira-kira nanti ngambil hak nggak? Kalau nggak ngambil, begini. Bagaimana kalau hak Bapak kami ambil untuk makan siang pagi? Jadi panitia diambilkan dari orang, bukan diambil dari korban yang bagi. Nggak boleh. Panitia punya hak dapat satu kresek, tapi nggak boleh tambah biar sana dengan kambing itu dan daging sapi itu. Harus diambilkan yang lain. Ini sekali lagi bahkan begini kadang-kadang saya melihat ada panitia di kampung saya itu berlebihan. Jadi saat menyembelih langsung disisihkan, yang dipilih yang baik juga ada. Hanya diambil bukan untuk makan siang dimasak, tapi ada yang simpen freezer untuk pembuaran panitia diberikan lagi. Jadi sekali lagi semua biasanya diambilkan dari bukan diambil dari pun. Jadi sekali lagi agar hewan kita itu sah korbannya. Jangan korban nanti bilang akan sia-sia karena aturannya sangat jelas sekali. Ini tentang aturan pembagian. Nah, korban itu intinya waktunya ya. Sembelihnya waktunya kapan pada hari ya? Tanggal 10 pada sholat sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Boleh pagi, boleh siang, jenisnya boleh waktu, boleh betina, boleh jantan. Enggak apa-apa, betina enggak apa-apa. Pembagiannya kapan saja. Boleh besok, lusa boleh. Yang penting penyembelihan di waktunya. Tapi sekali lagi distribusinya boleh besok, dia lusa. Mau boleh disimpan. Tapi mengatakan puluh buat makan bagian dari ya, sebagian bagikan, sebagian disimpan boleh. Itu tentang pengkorban itu kalau nitip ke panitia boleh milih ya, paling berat ya. Saya korban bapak ya unta atau sapi, kambing, tapi saya tolong ya disediakan pahanya. Panitia wajib mencatat. Tapi pengkorban nggak boleh milih yang bukan haknya. Dia korban kambing, saya minta sapi nggak boleh. Nah, yang kan macam boleh milih hanya sendiri. Yang sering jadi problem adalah ketika patungan. Tujuh orang patungan sapi, cuma minta ekornya, repot nanti kan. Nanti bingung nanti. Maka ada kesepakatan ini. Nanti apa? Kalah pahanya cuma nanti milih paha semuanya, dua orang repot nanti. Dan sekali lagi untuk patungan disepakati dulu minta enggak, yang minta siapa? Itu tentang orang korban dan nah ini itu mungkin ya sementara beberapa materi tentang hijrah. Monggo kalau ada yang mungkin menambahkan silakan ada waktu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masjid Jadi untuk operasional korban. iya bukan dalam keseluruhan tapi dalam mungkin dalam rapat ada salah satu poin yang setelah dilakukan yang dalam perjalanan waktu setelah play itu disebabkan bahwa saya tidak panitia mendapatkan hadiah ataupun bagian dari pada akhirnya banyak dari hadiah dan salah satu dibutuhkan ke bawah panitia untuk bisa mendapatkan hadiah karena ketua panitia itu di bagaimana keputusan itu dikatakan sahabat itu di panitia hanya menjalankan Waalaikumsalam. Jadi masjid itu ketika menerima infak berarti dia sedang mengelola amanah. Kira-kira orang infak di masjid itu untuk kepentingan masjid untuk tanpa korban. Ini pengorban, ini bukan urusan masjid, bukan korban. Jangan orang niatnya infak untuk operasional masjid, kemudian dipakai untuk korban, nggak boleh. Kalau mau panitia, kalau memang dia nggak cukup dari korban, mungkin cari donasi lagi. Donasi ini untuk biaya operasional. Kenapa? Jika itu nggak boleh mengalihkan fungsi aman. Fungsinya kan orang infak untuk teman masjid. Nah, dialihkan nggak boleh. Dan ini sekali lagi korban bukan kepentingan masjid, tapi kepentingan korban. Masjid membantu dari panitia saja. Makanya sekali lagi tidak boleh mengambil infak masjid untuk kepentingan korban. Sekali lagi boleh panitia nanti inisiatif himpun donasi dari para donatur untuk infaknya untuk maka sama saat Ramadan kemarin misalnya banyak majlis itu menggalang dana untuk buka puasa. Tapi kalian mohon yang berkenan kita mau himpun dana untuk buka puasa Ramadan. Jadi angkatnya buka puasa Ramadan. Kebanyakan lebih. Untuk apa juga? Nggak boleh Ramadan akan datang. Hanya fungsinya untuk niatnya untuk puasa Ramadan. Nah, tapi kalau akarnya kita menghimpun dana untuk buka puasa, nggak ada Ramadannya. Artinya untuk lebih untuk sunnah nanti, nggak apa-apa. Tapi niatnya untuk buatan. Nah, entak untuk buka puasa pahalanya besar kok tiba-tiba untuk yang lain. Maka begitu sekali lagi, infak masjid untuk masjid nggak boleh untuk berbuat. Lagi kalau memang biayanya kurang, bisa panitia menghimpun donasi dan donasi untuk angkatnya untuk biaya. Yang kedua sekali lagi, panitia itu sebagai seorang muslim juga punya hak juga mendapatkan. Cuman nggak boleh mendapatkan lebih sebagai ongkos kepanitiaannya. Jadi sekali lagi, dia dapat sama yang lainnya, satu kresek daging sapi, kambing silakan, tapi nggak boleh lebih sebagai ongkos karena kepanitiaannya. Sama tapi alim saya nggak boleh memberikan jaga bagian dari kambing sebagai ongkos, tapi ongkos kami ambilkan dari operasional. Kalau panitia boleh, ya, jadi boleh dari bagian korban bukan kelebihan.
Cuman kadang-kadang di kampung-kampung itu panitia milih dulu yang baik-baik dulu baru ngajak semacam itu. Sebenarnya harusnya sama yang lainnya. Bahkan begini, korban itu sebenarnya ini nilainya sedekah korban itu. Makanya orang miskin harusnya lebih dipilihkan yang baik-baik. Didahulukan, didahulukan. Jadi sekali panitia boleh. Karena orang kafir kan boleh dapatkan ini apalagi panitia boleh dapat. Cuman panitia bisa dengan lebihnya bukan dari kambing, lebihnya dari honor. Jadi dari sebagian pihak sana nanti boleh untuk tambahan panitia. Tapi bukan diambilkan dari korban. Wallah. Dia ada yang itu. Jadi suatu ketika bisa pengucapan antara orang yang dan luar biasa panas. Amalan tidak disebutkan, saya nggak tahu. Jadi itu yang tanyakan tadi amalan apa yang dilakukan orang itu yang pahalanya nggak sama dengan yang lain gitu macam begini. Nggak tahu tentang itu. Kalau alam sawah, saya nggak bisa menjawab, mohon maaf. Jadi amalan yang pahalanya nggak ada batas-batasnya itu ada satu. Jadi satu amalan yang apa? Sabar. Maka Allah katakan untuk sabar itu suratnya yang ke-39 ayat 10. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrun. Orang sabar itu pahalanya nggak ada batasnya. Puasa kelipatannya banyak. Tapi sabar nggak ada batasnya. Nah, maka dalam Islam itu ada rukun Islam takdir, baik dan buruk. Maka Nabi itu paling banyak takdir buruknya, karena pahalanya paling banyak. Banyak. Maka tadi tentang yang ibu maksudnya amal apa, itu saya walau alam jauh. Tapi yang sekali kalau amal yang paling besar itu amalan paling besar pahalanya adalah sabar. Nggak ada batasnya banyak, kelipatnya banyak. Kalau puasa besar, tapi nggak sebesar yang sabar. Nah puasa termasuk orang sabar juga. Walau alam. Nah, setelah sholat. Baik. Yang pertama, takbir mutlak tadi boleh dilakukan salah satu, tapi ba'da dzikir dulu. Jadi sekali lagi,
Kalau takbir mukoyar, memang khusus batas syarat, maka boleh sebelum zikir. Kalau takbir mutlak bebas waktunya, tapi harus sholat zikir. Karena Nabi itu nggak pernah sholat fardu, kali zikir dulu. Bahkan nggak boleh sholat fardu langsung sholat badiah, nggak boleh. Zikir dulu. Nah, takbir mutlak itu waktunya bebas. Kalau balik sholat, jangan dan sholat langsung, tapi harus sholat zikir. Selesai nggak masalah. Tapi takbir mukoyarnya boleh sebelum zikir. Bahkan sunnah sebelum zikir. Jadi kalau para ulama memang untuk mukoyarnya itu ada perbedaan apakah langsung atau setelah astagfirullah saja. Ada langsung, ada setelah astagfirullah sama Allah salam, kemudian takbir. Kalau untuk mutlaknya nggak boleh langsung setelah salam, harus nanti setelah itu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua tadi lagi panitia memang capek benar. Maka dia punya hak untuk dapat honor. Diambilkan dari biaya orang, bukan dari kelebihan daging. Dia punya dapat hak daging dapat, sama yang lainnya dapat. Orang biasa tak apa, panitia boleh. Dan sekali lagi, seyogianya memang panitia itu punya data penerima sebelum hari data. Nah, setelah data nanti berarti boleh menyampaikan. Nanti Bapak dapat bagian. Cuman bagiannya apa nggak tahu kita. Termasuk tadi penyembelih kan punya hak juga enggak. Maka penyembelih itu dapat haknya dua, ongkos dan daging sebagai bagian dari hak. Maka boleh nanti Bapak nanti dapat insya Allah juga dapat bagian. Boleh nggak mau sebelumnya nggak apa-apa. Karena sekali lagi panitia itu mestinya telah mendata yang berhak sebelum. Contohnya begini, saya beri contoh di Surabaya itu ada masjid besar. Itu kalau ada puluhan kambing, puluhan sapi. Dia jauh sebelum hari udah kerja wanita luar biasa. Mendata sekian ribu kampung-kampung penerima. Ya, cuman begini, ada sebagian penerima itu dapat haknya nggak daging saja, tapi daging plus 1/4 kulit. Nah, yang mereka dapat kulit-kulit ini dan daging ini dihubungi, mohon maaf Bapak nanti dapat daging dan 1/4 kulit. Gimana? Kulitnya kami antarkan atau kami jual? Rata-rata jual. Akhirnya apa? Jadi orang ini dapat daging plus tambahan uang dari kulit bagian. Karena kulit kalau diserahkan dia nggak ambil yang bagi, dibagi potong-potong nggak laku juga jual. Maka panitia itu sudah mendata sehingga apa kulitnya utuh-utuh, tapi penerimaan sudah tahu yang dapat kulit ada masjid lagi, masjid di Al-Ikhlas itu Tanjung Sadari itu mereka punya lembaga pendidikan PTG semacam. Nah kulit-kulit itu diserahkan diperuntukkan ke ustadz-ustadzahnya. Bapak ustadz nanti bagian kulit ya. Cuman ustadz ini sapi dibagi 4. Gimana kami jualkan, kami antarkan kalau jualkan. Karena panitia menjual atas rekomendasi ini nanti bagian. Jadi sekali boleh kita memberikan tahu nanti Bapak dapat apa. Karena memang layaknya saya panitia sudah punya data penerima. Sekali lagi untuk panitia sekali lagi punya hak dua mesti, hak daging dan hak honor sebagai ongkos dari kerjanya. Capek panitia paling capek panitia pahalanya paling besar ya. Punya hak dari benar. Ini ada yang nambahkan mungkin? Belum apa? Kali ya. Waalaikumsalam. Jadi sekali lagi para itu aja Pak. Itu aja Pak. Baik, jadi guys semua ulama sepakat kurban itu untuk pengkurban, untuk sedekah, untuk hadiah. Tiga. Untuk pengkurban paling berat milih. Untuk sedekah orang miskin, hadiah orang kaya dan non muslim tapi zimmi. Jadi muslim non muslim ada dua Pak namanya. Ya istilahnya ini harbi zimmi. Harbi itu muslim tapi benci kepada Islam. Itu nggak boleh.
Zimmi orang non Muslim tapi nggak benci Islam, baik-baik aja itu boleh. Jadi yang dapat menerima itu zimmi, jadi yang orang non Muslim yang nggak benci Islam itu boleh menerima bagian harus sebagai hadiah. Iya bapak. Jadi ibu-ibu ada yang mau tanya? Jadi begini, korban atas nama orang itu yang udah meninggal atau belum, Bu? Ya, korban atas orang meninggal itu ada 3 contoh. Pertama, kalau yang meninggal itu sebelumnya wasiat, nanti tolong ya saya korban wajib anak yang berkorban wasiat. Kedua, menyertakan yang berkorban. Jadi saya misalnya korban 1 kambing, boleh atas nama saya, istri, anak, termasuk orang tua meninggal. Jadi artinya itu semua sepakat. Yang ketiga adalah korban atas nama orang meninggal langsung. Jadi misalnya saya korban sama orang meninggal, siapa saja itu para ulama mayoritas boleh. Karena apa? Korban itu saudara. Dan saudara boleh diwakili. Jadi begini, ibadah ada 3 jenisnya, ibadah fisik, ibadah materi, ibadah gabungan. Untuk fisik nggak boleh digantikan, diwakilkan, nggak boleh. Tolong jangan sholatkan saya sampai nggak boleh. Lapar puasa kan nggak boleh. Yang kedua adalah materi, ya zakat, infak, akikah kurban boleh diwakili. Maka Nabi itu punya cucu namanya Hasan Husain. Maksudnya akikah siapa? Bapaknya, tapi Nabi tidak Husain. Sama kita maksudnya bapak kita kaya. Saat Idul Fitri, bapak zakat lah yang bayar saya. Sama tadi. Maka ada seorang sahabat begini, ya Rasulullah, bapakku telah wafat. Gak wasiat apa-apa. Apakah kalau sedekah atas nama boleh itu bagian dari birrul walidain, birrul walidain, dari apa tuh baik pada orang tua. Jadi boleh. Jadi ibu kalau tadi korban atas nama yang meninggal itu boleh karena ibadah materi. Yang kedua ada ketika ibadah gabungan materi dan materi, namanya haji. Haji boleh diwakili tapi syaratnya 2. Yang diwakili nggak mampu fisiknya, sakit atau wafat, bukan materi, yang wakili sudah pernah haji. Jadi sekali ibarat itu kalau prinsip nggak boleh diwakili, materi boleh sepakat ulama termasuk korban, akikah, sedekah boleh, ibadah gabungan boleh diwakili, syaratnya yang diwakili nggak mau fisik dan yang wakili sudah pernah haji. Itu ibu mungkin. Gini. Banyak banget ya, benar. Kalau korban gimana? Ya, baik. Nah, mungkin solusinya boleh. Jadi makanya misalnya ada beberapa masjid ya, kita di perumahan ada masjid Pak, yang itu kotak infaknya banyak untuk wakaf, operasional, buka puasa Senin Kemis, ada untuk korban. Biar tadi begitu, untuk pihak berani boleh, nggak apa-apa. Tapi makanya niat pengeluar dana itu nggak boleh dialokasikan. Maka kita boleh himpun donasi untuk biaya korban, membantu mungkin yang tadi yang kurang biaya operasional. Karena korban itu adalah mestinya dikelola korban sendiri. Dan Islam enggak, Nabi tidak pernah buat panitia dia. Korban sendiri Nabi itu. Cuman kalau nggak mampu boleh wakilkan. Nah wakilkan mestinya tanggung. Tapi kalau korban nggak semuanya korban yang lebih. Makanya dibantu nggak apa-apa dari donasi yang dihimpun dari oleh panitia. Boleh Pak dari sedekah atas untuk korban. Kan ini sedekah juga nggak apa-apa.
Kalau bapak bantu juga nggak apa-apa ya, jangan kita tambahan. Kekurangan biaya karena berapa? Silahkan kita himpun donasi lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan diambil dari masjid yang nggak terbesarkan. Ini yang macam mbak. Baik, ada yang nambahkan? Iya, monggo bapak. Waalaikumsalam. Ini bapak monggo. Iya. Iya, benar. Baik. Ya. Iya. Baik. Jadi memang problem kita yang kronis itu masalah kaki dan kulit dan kepala juga. Kalau orang ngelak kepala nggak cuma orang jangan kepala. Jadi mungkin untuk amannya begini, amannya. Kan pengorban punya hak memilih. Jadi begini, pengorban saya minta ya, saya minta satu paha plus kaki-kakinya ya, boleh. Nah, cuman kaki dan kepala ini saya berikan penampian, makan pantian. Jadi diambil hak dulu, diserahkan orang lain. Kalau sudah menerima bebas, misalnya saya dapat bagian hak saya jual boleh nggak? Boleh hak saya kok. Sama, pengorban punya hak untuk memilih. Saya milih paha dan kaki plus kepala. Cuman tolong yang diantarkan ke rumah saya pahanya saya. Untuk kaki kepala saya berikan bernama dia untuk makan. Tambahan orang miskin nggak masalah. Silakan bapak. Jadi yang nggak dibagi itu hanya satu jeroan saja. Yang lainnya dibagi semuanya karena kepala itu banyak dagingnya dan tidak dulu manfaat. Sama bagi ekor, ekor itu kan ada nanti yang sop. Tapi untuk jeroan memang dalam ibadah kurban yang manfaat di Indonesia saja. Di lainnya nggak dibagi. Kalau di Amerika bahkan untuk makanan kan di Saudi dibuang. Karena itu memang banyak penyakit. Maka kalau kita bagi yang mungkin ada pekerjaan mengkerskan dan masuk angka itu jangan dicampur antara daging dan jeroan karena akan terimbas penyakitnya sendirikan. Gimana bapak ini? Jadi untuk korban. Ya. 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 Boleh. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang patungan itu memang harus sepakatan mereka, nggak sepakat repot. Cuma milih repot nanti. Nggak apa sepakatan dulu. Ya. Tapi kalau yang nggak minta masalah, jadi banyak yang nggak minta juga banyak juga. Tapi kalau yang sepakat, yang patungan harus sepakat tujuh orang. Jangan rebutan di akhirnya, di awal dulu kesepakatan. Boleh pak, itu jangan bicara. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Insya Allah boleh ya. Baik. Ya. Baik, mungkin masih ada? Yang pun nih.
Siapa nggih? Baik, kita akhiri dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.